Halo teman-teman, selamat datang di Bagus Channel. Video kita kali ini kita akan mempelajari perintah-perintah dasar yang ada di Debian ini. Apa saja isi dari perintah-perintah dasar dari Debian? Langsung saja ke videonya. Halo teman-teman, yang pertama kita akan belajar mengenai perintah IP address. Nah, perintah ini digunakan untuk melihat daftar network beserta IP addressnya. Di video sebelumnya kalian pasti tahu sudah, bagi yang sudah menonton, makanya tonton cuy. IP address untuk melihat IP addressnya. Untuk penggunanya di sini ada dua. Kita tulis IP address seperti ini atau yang singkat yaitu IPA. Nah, di sini IP-nya adalah 127.0.0.1/8. Nah, kemudian yang kedua adalah perintah ping. Nah, ini ping sudah juga kemarin di video sebelumnya. Ping digunakan untuk menguji suatu konektivitas jaringan antar komputer. Jadi di sini saya akan ngeping ke IP komputer saya sendiri, yaitu 127.0.0.1. Kita enter. Nah, kita berhasil ngeping ke diri kita sendiri. Loopback, LOOBACK. Untuk keluar dari ping ini kita tekan Ctrl C. Nah, sudah berhenti. Nah, kemudian perintah selanjutnya adalah exit. Nah, perintah exit ini digunakan untuk logout dari user yang sedang aktif. Di sini saya masuk sebagai user root. Kemudian saya ingin masuk ke user biasa. Kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, kalau kita exit akan ada tulisan logout. Kita ketik login. Kita akan masuk. Nah, masukkan ID-nya, akun jasa, dan sandinya. Nah, saya sudah berhasil masuk ke user biasa. Kemudian kita akan menggunakan perintah yang namanya SU. Nah, apa itu SU? SU adalah perintah yang digunakan ketika Anda menggunakan user biasa lalu ingin masuk ke super user untuk mendapatkan akses root. Kita ketik SU. Oh, salah ketik. SU. Kita masukkan sandinya. Nah, kalau sudah seperti itu, tandanya kita sudah berhasil masuk ke super user. Kemudian perintah yang selanjutnya adalah ls. Apa itu ls? Ls adalah perintah untuk melihat isi file atau folder dari suatu direktori. Nah, di sini saya akan mencoba melihat apa saja sih di dalam folder bagas. Kita ketikkan ls. Nah, akan muncul seperti itu. Semua file dan directory atau folder akan muncul. Di situ ada folder download, musik, Victor, dan file belajar.txt. Kemudian saya akan mencoba membuat folder baru lagi dengan perintah mkd. Nah, jadi ini digunakan untuk membuat folder baru atau directory baru. Kita ketik mkd, kemudian kita ketik foldernya mkd. Misal saya folder Debian. Kita enter. Nah, kemudian kita cek ls untuk melihatnya apakah sudah ada atau belum. Nah, di situ tulisannya sudah ada Debian, berarti sudah berhasil. Kita berhasil membuat folder yang namanya Debian. Nah,
Kemudian di sini saya akan mencoba lagi perintah yang namanya rmdir. Nah, rmdir digunakan ketika Anda ingin menghapus direktori yang kosong atau folder yang kosong. Debian tadi kan baru dibikin, jadi isinya kosong tuh masih. Kita coba hapus folder Debian itu. Kita ketik rmdir spasi home spasi bagas spasi Debian. Apakah berhasil? Kemudian kita cek ls. Nah, sekarang folder Debian sudah tidak ada karena sudah kita hapus menggunakan perintah rmdir. Kemudian di sini saya akan membersihkan layar saya. Ini kan tampilannya banyak sudah. Caranya dengan kita ketik perintah clear, kita enter, dah. Layar kalian akan bersih kembali. Tidak penuh seperti tadi, cuy. Nah, di sini saya akan menggunakan perintah cp. Apa itu cp? Yaitu perintah untuk menggandakan, mengcopy atau menyalin file. Di sini saya sudah ada file yang namanya belajar.txt. Saya ingin pindah ke folder musik misalnya. Caranya dengan cp home, kita tulis sumbernya yaitu home bagas belajar.txt. Kemudian kita kasih jarak sedikit, kita tulis folder tujuannya home bagas, kita pindah ke musik. Apakah berhasil? Kita enter, kita cd. Oh ya cd musik. Kalian belum tahu ya cd itu apa? Jadi cd itu adalah perintah yang gunanya untuk masuk ke suatu folder atau directory yang kita tuju. Jadi di sini saya ketik cd musik, berarti saya akan masuk ke folder yang namanya musik. Jadi kita enter, kita lihat ls. Nah, di situ sudah ada yang namanya file belajar.txt. Berarti kita sudah berhasil menyalin atau mengcopy file belajar.txt. Selanjutnya setelah kita mengcopy dan masuk ke folder musik, saya di sini akan mencoba membuat satu file kosong dengan perintah tos. Misalnya nama filenya adalah debian.txt. Nah, kemudian kita ls. Nah, di dalam folder musik sudah ada debian.txt. Kemudian saya ingin melihat isi dari file tersebut. Caranya dengan perintah cat atau cat aja lah, bahasa Indonesia. Home bagas di dalam folder musik debian .txt. Nah, cat /home/bagas/musik/debian.txt. Kita enter, isinya kosong. Ya, kosong karena belum diisi. Nah, untuk mengisinya sendiri atau mengeditnya, kita bisa gunakan perintah nano. Nah, perintah nano ini adalah aplikasi text editor yang umumnya sudah terpasang di beberapa distro Linux, berfungsi untuk mengedit suatu file teks. Nah, ini kan kosong, jadi saya akan edit supaya ada isinya gitu. Kita ketik nano nano /home /bagas/musik/
slash debian.txt. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita isi apa isinya. Sini saya akan isi, ayo sob teman-teman, subscribe Bagus IT YouTube channel, karena subscribe itu gratis teman-teman. Exitnya menggunakan Ctrl X, kemudian kita tekan Y, kita save. Nah, kemudian kita enter lagi. Nah, kemudian kita lihat apakah sudah ada isinya dengan perintah chat lagi, chat spasi home, chat spasi slash home slash bagas slash musik slash belajar.txt. Nah, oh salah, maaf guys, salah. Kita salah namanya, nama filenya salah. Kita ulangi lagi. Untuk cara singkatnya kita tekan tombol atas. Nah, untuk mengulangi perintah yang kita tulis. Jadi nggak usah ketik-ketik lagi, panjang kan waktu. Nah, debian.txt itu yang betul, kita enter. Nah, sudah ada teman-teman. Itu adalah isi dari file tersebut. Kita sudah berhasil menggunakan perintah toast, nano, dan cat. Apalagi yo yang belum yo. Oh ya, free garis m. Nah, apa itu? Apa? Ya, perintah freem ini untuk melihat penggunaan memori RAM pada komputer. Jadi itu adalah penggunaan RAM di dalam komputer saya cuy. Kemudian perintah apa lagi? rm-r ini digunakan untuk menghapus suatu file atau direktoris secara keseluruhan. mr /home /bagas /musik. Enter. Nah, di sini saya menghapus folder musik. Kita cek menggunakan ls. Nah, sekarang folder musiknya sudah terhapus beserta file-file yang di dalamnya. Jadi itu kegunaan dari perintah rm garis r. Untuk perintah selanjutnya adalah reboot. Nah, reboot untuk merestart atau memulai ulang mesin. Pastikan untuk menjalankan perintah ini dengan login shell sebagai superuser. Jika Anda user biasa, gunakan perintah su-1 terlebih dahulu untuk beralih ke superuser dengan shell loginnya. Oh ya, ada yang belum, power off. Nah, perintah ini digunakan untuk mematikan mesin, sama seperti perintah reboot, di mana Anda harus menggunakan shell login superuser. Jika masih dalam user biasa, gunakan su-1 dahulu. Oke guys, kita sudah belajar perintah dari exit, IP address, ping, su, mkd, ls, cd, mv, rmd, rm, strip f, clear, cp, free, strip m, toast, nano, cat, kemudian reboot dan power off. Nah, semoga itu bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel ini biar terus berkembang.
Sampai jumpa di video selanjutnya. See you di next video. Sampai jumpa. Dadah.